welcome back to my channel Anita Anggraini. Sekarang Imlek sudah tiba, tentunya para PMI lagi sibuk masak banyak banget ya guys. Terima kasih sudah klik video ini, tapi aku mohon klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis guys. Semoga bahagia selalu. Biasanya adat di Taiwan itu malam sebelum Imlek, kegiatan PMI Taiwan itu masak banyak banget karena mereka mengadakan sembahyangan atau pai-pai. Dan biasanya menunya ini nggak jauh beda dari tahun-tahun yang kemarin karena setiap melakukan sembahyangan atau pai-pai itu menu yang disiapkan itu harus ada sup ayam, harus ada menu ikannya, dan juga harus ada babinya. Aku nggak ngomongin di luar sana, aku ngomongin aja di rumah majikan aku. Di rumah majikan aku ini ayamnya dibuat sup dan juga ikannya nanti dimasak kecap. Ada juga babi. Babinya ini adalah kaki babi di Hongsao. Dan buat teman-teman yang ingin belajar kayak gimana caranya memasak daging babi atau kaki babi, di video sebelumnya aku sudah buatin ya. Jadi teman-teman obok-obok aja di channel Anita Anggraini. Di situ banyak banget resep masakan ala Taiwan maupun resep masakan ala Indonesia. Pokoknya udah banyak banget, jadi obok-obok aja channel YouTube Anita Anggraini ya. Dan juga untuk memasak sup ayam ini resepnya aku udah buatin videonya ya teman-teman. Di video sebelumnya aku juga udah buatin. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar silahkan. Dan sup ini yang aku buat ini ala-ala restoran gitu ya. Jadi sup ayamnya sudah aku masak kemarin. Karena agar kaldunya itu keluar, agar sari-sarinya itu keluar, harus dimasak lebih lama lagi. Jadi kemarin udah aku masak, terus kita diamkan semalaman, abis gitu besoknya lagi atau hari ini dimasak lagi. Seperti itu ya guys. Mungkin kurang lebih 8 jam. Sup ayamnya ini aku masak 8 jam. Jadi hari ini aku mau masak menu makanan untuk Imlek di rumah majikan aku. Agar nggak penasaran apa aja menunya, simak video ini sampai habis ya. Tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Mohon dukungannya ya teman-teman. Nah guys, jadi ini sup ayam yang sudah aku masak dari kemarin, terus aku diamkan semalaman. Sekarang aku mau masak lagi, dan sekarang kita masak lagi, dan ini masih memerlukan waktu yang banyak banget. Oke guys, sambil menunggu sup ayamnya sampai selesai dan tiba waktunya, kita masak yang lainnya ya. Oke guys, sekarang aku mau masak Hongsao Haisen sama Niuqing. Bahannya ada Haisen, Niuqing, daun bawang, kecap asin, jahe, bawang putih, gula, dan juga micin. Haisen ini adalah teripang. Kita masak dulu, alipin dulu dengan air. Di sebelah aku udah manasin ya, udah masak air. Dan untuk Niuqing ini namanya adalah urat sapi ya teman-teman. Oke guys, langsung aja kita masak ya. Kita masak sebentar aja ini Haisennya agar aroma amisnya itu hilang dan juga bersih. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita masak sampai mendidih. Masak aja antara 2-3 menit. Kalau udah kita angkat. Setelah diangkat jangan lupa disiram pakai air bersih supaya lebih bersih lagi ya. Kemudian ini Niuqing majikan aku udah beli matang tapi masih keras banget. Dan ini perlu waktu yang lama untuk memasaknya. Aku potong-potong kecil-kecil seperti ini, kurang lebih hampir sama dengan Haisennya ya. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya panaskan wajan dan kasih minyak. Kalau udah panas masukkan bumbu, bawang putih, jahe, dan juga Haisennya. Kita tumis sebentar dan selanjutnya kita masukkan urat sapinya atau Niuqing. Lalu kita tumis sebentar. Selanjutnya masukkan daun bawang agar aromanya tambah harum. Dan kalau sudah kita tumis sebentar, kita masukkan kecap asin dan juga bumbu-bumbu yang lainnya tadi. Lalu kita beri air. Ini kayaknya membutuhkan air yang banyak banget ya teman-teman. Pokoknya kita masak sampai empuk. Dan jangan lupa pakai api yang kecil. Oh ya guys, karena aku gak punya waktu yang banyak, jadi aku mau masak di Tianko atau rice cooker, alat untuk mengukus ya.
Nah, ini udah matang, tadi dikukus lama banget dan kita tuang ke mangkok yang bersih dan aromanya harum banget. Ini empuk banget uratnya guys, hasilnya juga empuk dan hasilnya tarat, enak banget. Oke lanjut, sekarang aku mau masak ikan kecap. Ikannya ini udah aku lamurin pakai garam, lalu aku diamkan selama 1 jam dan selanjutnya aku mau goreng. Dan di sebelah sana aku udah panasin wajan. Ingat ya teman-teman, kalau mau goreng ikan itu pastikan wajan sama minyaknya itu harus panas banget sampai mengeluarkan asap, karena agar tidak lengket. Nah seperti ini, lalu kita masukkan. Dan jangan lupa kalau udah kecoklatan kita balik. Pokoknya antara lapisan atas sama bawah itu matangnya rata, seperti itu ya. Dan ini sudah matang, lalu kita masukkan bumbunya. Bawang tadi yang udah aku cincang kecil-kecil, dan selanjutnya kita masukkan bumbu yang lain. Untuk resep ikan asam manis ini aku udah buatin video sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja di channel YouTube aku. Oke guys, tadi kita masak sampai airnya itu mengental. Setelah itu kita angkat, ini udah matang. Seperti ini hasilnya, endos banget. Oke lanjut, aku mau masak jao nian kao atau kue beras, tapi ini dimasak asin. Ini sayurnya ada brokoli, hijau sama putih. Dan ini daging ayam udah aku cincang. Ya nggak dicincang sih, diiris gitu ya. Dan ini ada wortel, jamur kuping, jahe, bawang putih, udang kering dan juga jamur kering. Untuk takarannya aku tulis di deskripsi ya, agar teman-teman lebih jelas lagi dan lebih gampang. Untuk bumbunya di sini ada garam, micin dan juga bubuk merica. Oke, untuk nian kao ini kalau di Korea kue beras itu loh guys, yang warnanya putih panjang-panjang itu. Dan kalau di Taiwan sih banyak versi ya, ada yang kayak bulat panjang kayak yang di Korea itu, ada juga yang bulat dipotong pipih-pipih seperti ini, ada juga yang lebih besar seperti ini. Tapi nanti aku mau pakai yang ukurannya kecil-kecil seperti ini. Dan juga kalau Korean itu wajib banget makan nian kao, entah itu yang manis ataupun yang asin seperti ini. Oke lanjut, kita panaskan wajan lalu kita beri minyak. Kemudian kita masukkan bumbunya, jahe, bawang putih dan juga siami atau udang kering. Selanjutnya kita masukkan jamur keringnya. Untuk jamur kering ini udah aku rendam pakai air dan udah aku iris bentuk korek api ya guys. Selanjutnya kita tumis dan kemudian kita masukkan wortel sama jamur kuping. Jangan lupa ditumis sampai aromanya itu keluar semua harum. Kalau udah gitu kita masukkan ayamnya. Lanjut kita tumis ayamnya ini sampai setengah matang ya. Kemudian kalau udah setengah matang kita masukkan brokolinya. Dan guys, untuk Korean biasanya di rumah majikan aku itu nggak masak daun ijo, maksudnya tuh kayak sayur-sayuran ijo, entah itu kangkung atau sawi gitu ya. Karena masak jao nian kao ini udah ada sayurnya, ada brokoli hijau dan putih dan juga sayur-sayur yang lain. Jadi nggak perlu tumis sayuran hijau seperti itu. Kemudian kita masukkan nian kao-nya. Nian kao-nya ini tadinya tuh lengket banget guys. Jadi aku udah pisahin satu-satu dan aku rendam pakai air supaya apa? Supaya dia itu nanti kalau dimasak itu cepat empuk gitu loh ya. Dan kemudian kita masukkan bumbunya tadi semuanya, lalu kita beri air. Nah guys, ciri-ciri nian kao kalau udah matang bisa diangkat itu nian kao-nya itu harus empuk ya guys. Biasanya nian kao itu kan keras ya, terus kalau kita masak kenyil-kenyil gitu, nggak empuk banget, berarti itu belum matang. Dan empuknya itu sampai kayak lengket-lengket gitu loh, pokoknya empuk banget gitu loh. Kalau belum empuk ya dikasih air terus gitu ya teman-teman. Dan ini udah matang, brokolinya pun juga udah empuk, lalu kita angkat, kita sajikan ya. Nah dan ini hasilnya teman-teman, tarara, cantik banget kan? Oke guys, lanjut aku mau masak cumi-cumi. Ini udah aku cuci bersih, selanjutnya aku potong-potong. Ini nanti aku mau goreng guys, karena ada anak kecil yang suka goreng-gorengan begitu ya. Oh ya guys, untuk masak semua ini itu aku sendiri guys yang masak. Dan bos aku tuh sedikit pun nggak memegang sama sekali. Oke, selanjutnya kita pakai bumbu. Ada garam, ada kaldu bubuk. Boleh pakai kaldu bubuk ayam atau sapi, roiko atau masako. Selanjutnya kita beri merica bubuk. Ini sesuai selera aja ya sebenarnya merica bubuknya. Dan kemudian kita campur. Selanjutnya kita diamkan sebentar aja.
Dan untuk menggoreng nanti aku pakai tepung ini ya guys. Tepung ini tepung spesial banget untuk menggoreng dan ini enak banget, udah ada bumbunya seperti itu ya teman-teman, bisa coba. Dan nanti aku mau tambahkan snack ini. Snack ini nanti diremes dulu sebelum memakainya. Pokoknya teman-teman simak aja video ini sampai habis ya supaya paham. Dan selanjutnya cumi-cuminya ini kita kasih ke tepung. Ini tepung yang spesial tadi untuk menggoreng. Yang satunya itu versi kering dan satunya dikasih air basah seperti ini. Selanjutnya kita kasih ke snack tadi. Mohon maaf banget kalau misalkan belepotan dan berantakan karena aku nggak punya waktu yang banyak. Aku masak banyak banget jadinya seperti ini. Yang penting teman-teman paham aja. Jika nggak paham teman-teman silahkan tulis komentar di bawah ya. Oke lanjut, kalau cumi-cuminya udah dilamuri tepung dan segala macam lalu kita goreng. Dan gorengnya ini jangan terlalu lama karena semakin lama digoreng akan semakin keras ya. Dan kita goreng aja sampai kecoklatan gitu udah, lalu kita angkat dan hasilnya seperti ini. Nah guys, di sini ada menu kaki babi dan mohon maaf banget aku nggak sempat rekod karena masak babi ini memerlukan waktu yang banyak banget. Tapi di video sebelumnya aku udah buatin resepnya ya. Teman-teman bisa cek aja di channel YouTube Anita Anggraini. Dan waktunya makan-makan. Aku udah selesai masak guys dan semuanya udah kumpul. Ama, 新年快乐！新年快乐哈！啊，新年快乐，小姐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，弟弟，新年快乐，晶晶，新年快乐。你俩赶快来啊！哦，等一下啦，这个，你们新年快乐没关系，你说。新年快乐，新年快乐。Nah guys, itu tadi menu yang aku masak untuk Imlek di rumah majikan aku. Dan buat teman-teman yang belum paham atau ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah ya. Dan mohon maaf banget, ada beberapa resep masakan yang gak aku rekod karena gak sempat. Dan juga mohon maaf banget kalau misalkan ada yang kurang jelas atau belepotan ya, karena memang banyak banget yang aku masak, jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Nah guys, seperti ini keseruan Imlek di rumah majikan aku. Dan baru tahun ini Imlek tanpa kakek ya, karena tahun kemarin waktu Imlek itu kakek udah sakit parah. Dan usai Imlek kakek nggak ada. Jadi tahun ini tahun pertama kalinya tanpa akong. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Anggraini agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum. Kongsi facai.